Nah, untuk yang irisannya ini ya sebesar 4.480 atau 31,8% ini terkonfirmasi sudah terdata pada pendataan non-ASN di database BKN. Nah, ini kabar baik teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang datanya sudah ada di BKN ini untuk tahun 2024 ini cukup tes saja. Jadi dengan kata lain tes itu hanya sebagai formalitas saja. Ya, sebagai formalitas untuk melaksanakan undang-undang yang sudah ada. Teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru untuk tahun 2024. Sobat Surda semua, untuk kali ini mari kita lihat kira-kira untuk teknis penyusunan usulan prioritas akan seperti apa, akan sama dengan tahun lalu atau akan berbeda. Teman-teman semua, untuk tahun 2024 ini yang masih jadi tanda tanya adalah teman-teman semua yang masih berstatus sebagai P1 ya. Yang sebagian besar memang saat ini kalau yang dari swasta itu banyak yang sudah tidak bekerja karena diberhentikan oleh yayasannya. Nah, kira-kira untuk tahun 2024 ini apakah akan tuntas ataukah masih bersisa? Mari kita simak teman-teman semua. Oke teman-teman semua, usulan rekomendasi Kemendikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K ya teman-teman semua. Ini P3K ini sebenarnya prioritasnya adalah P1, kemudian guru honorer di sekolah negeri, kemudian THK 2 ya. Nah ini teman-teman semua. Dimana yang pertama adalah tetap mengupayakan penuntasan lulusan PG atau P1 ya. Nah itu lulusan passing grade tahun 2021 yang sering kita sebut dengan P1 ya. Nah teman-teman semua, dari 14.071 P1 tersisa di 2023, ini yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 ini sebanyak 11.000. Ternyata masih menyisakan sekitar 2.633 ya. Kemudian total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ini ada 30 instansi ya. Kira-kira instansi mana saja? Nah, mari kita simak nanti di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua, untuk perkembangan formasi P3K pengawas sekolah ini dibutuhkan 22.531, luar biasa banyak ya, untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Dan syaratnya teman-teman semua ini masih tentunya luar biasa banyak. Jadi teman-teman semua yang sekarang sudah punya sertifikat guru penggerak, kemudian teman-teman juga sudah pernah menjadi kepala sekolah ya, nah itu punya pengalaman selama 6 tahun juga menjadi rekomendasi menjadi pengawas sekolah ya. Ini salah satunya seperti itu. Kemudian untuk tahun 2002 ini hanya mengisi 18.000 ternyata ya. Hanya mengisi 18.000 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Ini. Kemudian yang poin ketiga teman-teman semua, ini mengutamakan formasi bagi tenaga administrasi sekolah. Jadi teman-teman semua untuk 2024 ini formasi tidak dibuka hanya untuk guru saja, jadi untuk tendik juga ada teman-teman semua ya. Kemudian formasi atas masuk dalam usulan formasi P3K teknis ya. Ya. Tenaga administrasi sekolah ini masuknya nanti di P3K teknis teman-teman semua. Kemudian yang poin keempat, pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K ya. Terdapat 77 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total 11.270. Kemudian yang kedua, mengubah usulan dari CPNS menjadi P3K. Ya. Kemudian yang kelima adalah tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemendikbudristek. Ya. Nah, ini terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya melebihi non-ASN, jumlah non-ASN yang ada. Nah, ini teman-teman semua. 11.437 atau kalau kita persentase ini sebesar 81,3% untuk prioritas 1 atau guru yang lulus passing grade di tahun 2021 memiliki kuota. Jadi yang aman dari total sisa P1 2023 itu hanya 81,3% saja. Ya. Ini yang terakomodasi atau terakomodir di 2024. Ternyata ini masih tersisa 2.633 atau sebesar 18,7%. Ya, ini belum mendapatkan kuota formasi. Ya, kalau dilihat dari sini teman-teman semua ya, ini P1 belum selesai ya, masih menunggu SK ya. Ini sebesar 14.070 gitu ya. Kemudian pendataan ASN ini
1,7 juta ini untuk dibutuhkan pendataan non-ASN. Nah, pendataan non-ASN yang ada di Indonesia ya, secara nasional ini 1,7 juta. Nah, untuk yang irisannya ini ya sebesar 4.480 atau 31,8% ini terkonfirmasi sudah terdata pada pendataan non-ASN di database BKN. Nah, ini kabar baik teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang datanya sudah ada di BKN ini untuk tahun 2024 ini cukup tes saja. Jadi dengan kata lain tes itu hanya sebagai formalitas saja, ya, sebagai formalitas untuk melaksanakan undang-undang yang sudah ada, ya. Nah, ini 31,8% ini buka 4.376 formasi ya. Yang tidak buka formasi ada 104. Kemudian yang masuk kuota ini ada 3.681. Kemudian yang tidak masuk ini ada 695. Kemudian ini teman-teman semua yang 14.070 ini yang belum terdata di sisa non-ASN ini ada 9.590 atau sebesar 68,2% ya. Nah, ini belum terdata di sisa non-ASN-nya. Ya. Ini terbagi menjadi dua ya. Yang 725 atau sekitar 7,6% ini adalah THK2. Nah, ini ya THK2 negeri. Kemudian yang 8.865 atau sekitar 92,4% ini adalah lulusan PPG dan swasta. Ini adalah dua kategori P1 ya yang belum tuntas ya pada saat 2023 kemarin. Ya. Nah, dari 7,6% ini yang tidak buka itu ada 35. Kemudian yang buka formasi adalah 690 instansi. Ya. Nah, tidak masuk ini sekitar 160, kemudian masuk kuota ini sebesar 530. Jadi memang masih ada sisa juga. Kemudian yang sebelah kanan ini ya, yang terdiri dari PPG dan swasta ini, yang besarnya sekitar 92,4%. Ini yang tidak buka ini 88. Yang buka formasi itu sekitar 8.777 ya. Kemudian ada masuk kuota. Ini ada 7.226, yang tidak masuk ini ada 1.551. Ini teman-teman semua. Ya. Nah, ini teman-teman semua untuk penuntasan guru passing grade 2021 atau P1 yang sering kita dengar itu di tahun 2024. Ini ada 30 instansi tetap masih menyisakan sisa prioritas 1 atau P1 ya. Jadi dari total 14.070 P1 ya. Ini sisa PG 2021 ini. Untuk 2024 ini hanya diusulkan formasi sebesar 11.437. Kemudian yang jelas nanti tentunya akan tersisa atau tidak mendapatkan formasi ini sebesar 2.633. Nah, kita lihat kira-kira provinsi mana saja dari 30 instansi ini yang tentunya masih akan menyisakan sisa P1 ya, atau guru passing grade 2021. Ini peringkat pertama ini ada dari Jawa Tengah, teman-teman semua ya. Ini tingkat nasional. Jateng itu tentunya di 2024 nanti akan menyisakan sisa P1 sebesar 1074 ya. Sedangkan kita tahu kalau Jateng itu kalau tidak salah itu kurang lebih masih ada 4042 P1 saat ini ya. Nah, sedangkan terakomodasi sehingga ada kemudian tahun 2024 ini akan terakomodasi kurang lebih sekitar 80% ya, 80%. Nah, ini masih ada 1074. Kemudian Kabupaten Lampung Selatan ini menduduki peringkat kedua, yaitu sebesar 470 sisa P1 untuk 2024 ini. Kemudian Takalar Sulsel ini 354. Kemudian Tulung Agung ini ada 172 P1. Kemudian Sumatera Barat ya, Sumatera Barat ini Kabupaten Solok Selatan ini 141. Kemudian Kota Yogyakarta ini 81 untuk sisa formasi ya. Nah,
Kemudian Kabupaten Sleman DIY ada 77 sampai di Provinsi Papua ya. Nah, ini yang ke-30 itu. Ini tentunya masih menyisakan satu formasi ini. Tinggal satu saja teman-teman semua ya. Tapi yang luar biasa banyak memang ada di Jawa Tengah ya. Nah, untuk P1 untuk regulasi kedepannya, untuk sisa-sisa ini kita masih menunggu ya. Mudah-mudahan ini karena sudah ada kontrak politik, P1 semuanya tetap aman ya. Dari sebanyak 192.000 untuk tahun 2004 masih menyisakan sebesar 2.000. Mudah-mudahan segera dapat SK juga ya. Teman-teman semua, mudah-mudahan kedepannya untuk P1 tetap aman ya, karena ini memang sudah ada kontrak politik. Ini yang bicara ini Ibu Nunuk sendiri tentunya. Nah, ini teman-teman semua, perhitungan kebutuhan jabatan guru yang dapat diusulkan dalam rincian jabatan. Nah, ini sekedar contoh saja ya, rincian kebutuhan jabatan guru P3 guru di Kabupaten Malang ya. Ini ABK, nanti saya beban kerja 21 ya, ASN negerinya ada 4. Kemudian total ASN-nya ada 4. Kemudian ini guru non-ASN yang ada di sekolah negeri lebih dari atau sama dengan 3 tahun, ini ada 4 ya. Nah, ini kalau yang ini tentunya. Maaf, yang ini ya, yang bagian ini. Kemudian kurang ASN-nya ada 17. Jadi nanti guru agama Buddha nanti masih ada kurang ASN 17. Sampai nanti Kabupaten Malang dinyatakan bahwasanya ada perhitungan kebutuhan sebesar 4.369. Nah, ini nanti dikembalikan lagi apakah Pemda itu akan mengusulkan full sebanyak ini ya, ataukah mungkin di bawah ini, kita tidak tahu. Nah, ini hanya perhitungan kebutuhan jabatan yang diusulkan ya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini berguna atau bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Selamat siang.